Saat kamu memikirkan kecemasan, biasanya hanya gejala yang jelas seperti berkeringat, gemetar dan khawatir yang muncul di benak kamu. Dan sementara efek ini umum dihadapi banyak orang setiap hari, ada gejala yang kurang umum yang mungkin tidak kamu sadari. Itulah mengapa penting untuk mendengarkan tubuh kamu, memperhatikan bagaimana perasaan kamu, apa yang kamu lakukan, dan bagaimana kamu berinteraksi dengan orang lain adalah indikator yang baik untuk kesehatan mental kamu. Jika akhir-akhir ini kamu merasa agak tidak enak dan sepertinya tidak tahu apa itu, kecemasan bisa menjadi penyebabnya. Nah, berikut adalah 12 tanda kecemasan yang sering luput dari perhatian. Nomor 1. Sakit rahang. Jika kamu cenderung bangun dengan sakit rahang atau sakit gigi tanpa penyebab yang jelas, itu bisa jadi kecemasan. Kecemasan dapat menyebabkan kamu menggertakkan gigi atau mengatupkan rahang, baik di malam maupun siang hari. Dan kamu bahkan mungkin tidak menyadari bahwa kamu sedang melakukannya. Ini disebut bruxism, yang dapat menyebabkan sakit kepala di pagi hari, sakit gigi, dan rahang yang sakit. Nomor 2. Pemikiran tersebar. Jika kamu sering merasa lengah atau teralihkan, itu mungkin karena pikiran cemas menguasai kamu, sehingga tidak fokus pada saat ini. Mengikuti percakapan atau menyimpan informasi baru bisa terasa sulit. Jadi, jika kamu merasa tidak terlibat atau menyimpang dari percakapan, tanyakan pada diri kamu sendiri, apakah kamu terlalu sibuk mengkhawatirkan dan berfokus pada hal-hal lain daripada apa yang terjadi di sekitar kamu? Jika jawabannya ya, kamu mungkin menderita kecemasan. Nomor 3. Kaki dingin. Ada banyak alasan medis mengapa kaki dingin dan tangan dingin bisa terjadi. Tetapi, kecemasan seringkali merupakan penyebab tersembunyi. Seperti yang mungkin sudah kamu ketahui, tubuh bereaksi terhadap stres dengan masuk ke mode pertarungan atau lari. Dan saat darah mengalir ke organ pusat, tangan dan kaki kamu cenderung dingin. Nomor 4. Iritabilitas. Saat kamu cemas, tubuh dan otak kamu juga dapat membuat kamu merasa gelisah dan mudah tersinggung. Hal-hal kecil dapat membuat kamu frustasi. Orang lain dapat mengganggu kamu dan ketidaknyamanan kecil dapat menjadi gangguan besar. Kemarahan yang tidak dapat dijelaskan seperti ini biasanya merupakan akibat dari kecemasan. Nomor 5. Pikiran yang mengganggu. Setiap orang kadang-kadang melamun, biasanya tentang sesuatu yang baik. Tetapi seseorang yang bergumul dengan kecemasan mungkin membayangkan sebaliknya. Kamu mungkin memiliki pikiran yang jelas dan mengganggu tentang hal-hal buruk yang terjadi pada kamu atau orang yang kamu cintai. Membayangkan skenario terburuk dan terjebak dalam pikiran mimpi buruk yang ekstrim. Merenungkan kemungkinan suatu situasi itu sehat, tetapi tidak berlebihan. Melakukannya terlalu sering dapat membuat kamu sulit untuk fokus pada saat ini dan menyebabkan stres yang tidak perlu. Nomor 6. Pengeluaran berlebihan. Ada banyak alasan kamu mungkin menghabiskan lebih banyak daripada yang kamu inginkan saat belanja. Kecemasan menjadi salah satunya, karena hal itu mempengaruhi kemampuan otak untuk membuat keputusan yang tenang dan diperhitungkan. Kamu mungkin kesulitan mengatakan tidak, bahkan jika kamu tahu kamu harus melakukannya. Dan akhirnya, membeli barang yang sebenarnya tidak kamu butuhkan. Memanjakan diri sendiri di sana-sini bukan berarti kamu mengalami kecemasan. Namun berbelanja berlebihan disertai stres dan gejala lainnya mungkin bisa menjadi pertimbangan. Nomor 7. Penimbunan. Kecemasan dapat muncul sebagai mentalitas kelangkaan, menyebabkan kamu percaya bahwa kamu tidak akan pernah memiliki cukup barang dalam hidup kamu, dan ini dapat menyebabkan perilaku menimbun. Menimbun persediaan untuk bencana di masa depan bukanlah hal yang buruk, tetapi memiliki ruang bawah tanah yang penuh dengan makanan yang tidak akan pernah bisa kamu makan atau tisu toilet selama bertahun-tahun jelas tidak sehat. Kamu mungkin juga kesulitan membuang barang atau menyimpan barang untuk berjaga-jaga. Konon, tidak setiap orang yang mengalami kecemasan merasa perlu untuk menimbun. Tetapi,
Sebagian besar penimbun menderita kecemasan. Nomor 8. Impulsif. Impulsif tidak terbatas pada berbelanja. Itu bisa membuat kamu ingin merombak seluruh hidup kamu dalam sekejap. Misalnya, kamu mungkin tiba-tiba memutuskan untuk berhenti dari pekerjaan, pindah ke negara lain, atau mengakhiri hubungan yang signifikan. Tidak ada yang salah dengan menginginkan perubahan pemandangan atau pekerjaan baru, selama banyak pemikiran dan perencanaan yang mendasari keputusan tersebut terlebih dahulu. Gagal melakukannya bisa berarti kamu sedang menghadapi kecemasan. Nomor 9. Mudah menangis. Menangis sering dikaitkan dengan kesedihan dan depresi, namun kecemasan juga bisa menyebabkan kamu menangis. Bukan karena kamu sedih, melainkan karena kamu merasa kewalahan. Itu bisa terjadi kapan saja, ketika sesuatu yang sedikit membuat stres terjadi, atau hanya selama bagian normal dari hari kamu. Jika kamu begitu kewalahan sehingga kamu mudah menangis, itu pertanda pasti bahwa kamu harus mencari bantuan. Nomor 10. Keraguan. Ketika ada pengambilan keputusan, orang dengan kecemasan memiliki kecenderungan untuk membuat keputusan terlalu cepat, atau mereka mengalami kesulitan dan tidak berbuat sama sekali. Dibutuhkan energi kognitif untuk membuat keputusan, dan kecemasan menghabiskan energi ini dengan menggunakannya untuk khawatir dan terlalu banyak berpikir, membuatnya jauh lebih sulit untuk membuat keputusan, baik itu besar maupun kecil. Sesuatu yang sederhana seperti memutuskan apa yang kamu inginkan untuk makan siang bisa menjadi perjuangan. Apalagi keputusan besar seperti mencari tahu tawaran pekerjaan apa yang akan diterima, yang sudah cukup membuat stres untuk memulai. Nomor 11. Disorganisasi. Mengalami disorganisasi mirip dengan keraguan-raguan. Meskipun itu adalah gejala yang kurang diketahui, kecemasan mempersulit otak kamu untuk berurusan dengan perencanaan dan pengaturan. Menertibkan tugas menjadi perjuangan yang jauh lebih besar daripada yang seharusnya. Ini menghasilkan keadaan disorganisasi umum yang secara signifikan dapat mempengaruhi banyak bagian kehidupan kamu. Kamu mungkin akan melewati rapat, terlambat bekerja, memiliki tempat tinggal yang berantakan, atau bahkan lupa membayar tagihan. Nomor 12. Masalah tidur. Kecemasan dan masalah tidur cenderung berjalan seiringan, meskipun banyak orang tidak menyadari hubungannya. Merasa tegang dan memiliki pikiran yang mengkhawatirkan dapat membuat kamu sangat sulit untuk tidur cepat. Jadi, jika kamu kesulitan mematikan otak saat tiba waktunya untuk berbaring, atau kamu terus terbangun di tengah malam dan tidak dapat kembali tidur, kecemasan bisa menjadi penyebabnya. Meskipun tanda-tanda ini mungkin tidak muncul dalam pikiran saat membayangkan kecemasan, semuanya adalah gejalanya, dan banyak orang mengalaminya. Jika satu atau beberapa di antara terdengar familiar, kamu tidak perlu ragu untuk bertanya, mendapatkan informasi, atau mencari bantuan. Gejala-gejala ini dapat dikelola dan dibantu. Jadi, jika kamu merasa menderita kecemasan, bicarakan dengan profesional untuk mengetahui bagaimana kamu dapat mengatasinya. Sekian video kali ini, bagi untuk kalian semua terima kasih.